It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Masih sama ya. Adi Manggala Saputra, Mas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persaingan ketat nih, Mas, dari grup F Euro 2020, Mas. Di situ kan di klasemen saat ini timnas Prancis masih memecah klasemen, Mas, di posisi pertama dengan poin 4. Kemudian disusul oleh Jerman dengan poin 3 dan juga Portugal dengan poin sama 3, dan di geser klasemen ada Hungaria. Nah, kita untuk pembahasan kali ini akan memprediksi, Mas. Ya. Dua pertandingan antara timnas Portugal menghadapi timnas Prancis dan juga pertandingan antara timnas Jerman menghadapi timnas Hungaria, dan juga nanti prediksi siapa yang akan lolos dari grup neraka ini, Mas. Nah, memang sulit sekali, Mas, ini tebak-tebakannya untuk grup F ini karena memang semua rata sih, Mas. Cuman Hungaria aja nih yang masih di bawah grid dari 3 negara lain. Namun kemarin sempat mengejutkan juga, Hungaria berhasil menanimbang Prancis pada pertandingan sebelumnya, ya, Mas. Padahal Prancis bisa ngunci itu sebenarnya, Mas. Ya, tapi bola itu bundar. Sedangkan pertandingan lainnya, Mas, Portugal justru kalah, ya, Mas. Portugal telak. Padahal dua tim itu kemarin kan potensi buat uji ya sebenarnya, Mas. Malah kalah telak dengan Jerman. Jadi rata ini, Mas, ya kan. Semuanya masih ada potensi untuk lolos. Nah, kita langsung masuk aja, Mas, ke pertandingan yang pertama dari grup F, yaitu adalah pertandingan antara timnas Jerman akan berhadapan dengan timnas Hungaria yang akan digelar pada Kamis pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Tanggalnya tanggal 24 Juni 2021 pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan digelar atau dilangsungkan di Stadion Allianz Arena, Mas. Dari Jerman ini bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini memang kalau ngomong-ngomong tentang Jerman dan Hungaria, ya, Mas, memang Hungaria juga kemarin sempat diragukan sebenarnya, Mas, ketika lawan Prancis, tapi malah bisa berbalik arah ini, masih bisa mengimbangi Le Bleu ini 1-1 karena juga didukung dengan itu ya, Mas, ya, faktor tuan rumah ya, kemarin di Budapest. Nah, makanya ini nanti jadi ajang kemungkinan bagi Joachim Löw juga, Mas, untuk dapat mengalahkan Hungaria sekaligus mengunci tiket. Nah, karena kan memang semangat dari Hungaria ini belum reda ya, Mas, karena memang masih memiliki peluang atau memiliki asa untuk bisa lolos ke babak 16 besar meskipun juga tipis ya, Mas. Meskipun tipis nih sebenarnya, karena kan baru mengoleksi 1 poin ya, Mas. Tapi kalau bisa menang atas Jerman, maka akan memiliki 4 poin, Mas. Itu juga bisa nanti melalui jalur peringkat 3 terbaik. Nah, ini, Mas, ngomong-ngomong kan tadi kan kita udah buat asanya ini, buat peluangnya dari kedua tim itu gimana antara Jerman dan Hungaria. Kita nggak ada kalau nggak masuk dari pemain kunci dulu dan juga prediksi susunan pemainnya, Mas. Setuju, Mas. Itu dari timnas Jerman, Mas. Timnas Jerman tentunya nama-nama beken, Mas. Siapa, Mas? Kenal dan kemarin juga sudah teruji, Mas, ada pertandingan lawan Portugal ya. Itu ada ini yang jadi match on the match, yaitu adalah Gosens, Mas. Robin Gosens itu pemain muda sebenarnya, tapi bisa menjadi pemain kunci pada pertandingan lawan Portugal, dan juga membuat Der Panzer ini bisa menang skor telak. Dan itu juga sempat memberikan kontribusi besar ya, Mas. 1 gol dan juga 1 assist dan juga itu yang berpeluang jadi gol bunuh diri itu, Mas. Itu juga kemarin sempat mengobrak-abrik pertahanannya Portugal, Robin Gosens dari Atalanta. Nah, ini juga ngomong-ngomong dengan timnas Jerman nih, Mas. Ini kan karena Jerman itu kemarin di laga pertama itu disorot karena backnya itu bunuh diri, Hummels. Nah, itu padahal pemain senior juga, tapi kemarin malah bisa langsung bangkit ya, Mas, langsung on fire tuh. Kita nanti mungkin Hummels akan menemukan permainan atau performa terbaiknya lagi di laga Hungaria ini. Nah, tapi ada satu persoalan juga, Mas, selain di belakang dari Jerman ini. Kenapa, Mas? Itu di lini depan. Ya. Karena kan seorang striker dari timnas Jerman yang diandalkan adalah Timo Werner. Tapi sejauh ini justru belum memberikan kontribusi, dan bahkan pada pertandingan sebelumnya yang diturunkan adalah Gnabry ya, Mas. Malah 2 laga ini, Mas, itu nggak diturunkan sebagai starter nih, malah Gnabry terus nih. Padahal Gnabry itu posisi asli sebagai winger, Mas. Nah, itu jadi pertaruhan sendiri dari Joachim Löw. Dan juga pencetak gol dari timnas Jerman juga bukan dari seorang penyerang ya, Mas. Seperti Havertz ini juga seorang winger, kemudian juga ada tadi Gosens dan juga
siapa lagi Mas? Enggak dulu. Loh Mas, bukannya itu ya Mas ya? Kalau Kenapa? kemarin itu 2 gol dari Jerman itu berasal dari bunuh diri. Bunuh diri ya, betul. Lupa Mas saya. Bunuh diri dari pemain Seleko Destuina. Siapa itu Mas? Itu yang pertama itu ada aktornya itu ada Rafael Guerreiro dan juga Ruben Dias. Nah itu Mas. Padahal kan sempat timnas Portugal itu sempat unggul lebih dahulu ya Mas, berkat gol dari Cristiano Ronaldo. Namun setelah itu justru sempat tertinggal jauh Mas, 1-4 ya. Sebelum pada akhirnya Diego Jota memperkecil jadi 2-4. Ya, karena kan sekali. Mungkin mentalnya udah down juga Mas. Lini pertahanannya kemarin itu cetak 2 gol sendiri. Nah, itu tadi sedikit cerita Mas terkait dengan review kemarin nah, ini. Kita balik lagi ke topik utama. Jerman versus Hungaria. Nah, kita beralih ke Hungaria Mas. Untuk pemainnya sebenarnya cukup berbeda ya dikatakan seperti itu dari timnas Jerman, tapi semangat dari timnas Hungaria apalagi ini bukan di kandang sendiri ya Mas. Bukan. Di kandang Jerman itu menjadi faktor lagi nantinya. Nah, dan juga di sini yang paling menonjol itu sang kiper nih Mas. Gulacsi nih. Gulacsi itu adalah kiper dari RB Leipzig. Tentunya dia punyai wawasan luas terkait dengan para pemain Jerman, Mas. Karakter dari pemain Jerman itu dia udah mempunyai contekannya. Nah, tapi harusnya. Kemarin pada laga perdana kok bisa kebobolan 3 gol itu, Mas. Nah, mungkin masih gugup juga nih, Mas. Ya kan di Euro 2020. Lah, mungkin ini karena kemarin juga mendapatkan hasil yang maksimal dengan Prancis lawan Jerman, bisa jadi, Mas. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal timnas Hungaria, Mas, selain tadi ada seorang kiper yang juga mungkin bisa menjadi penentu, Mas, juga ada kemarin yang cetak gol ke gawang timnas Prancis. Siapa Mas Elvan? Itu adalah Atala Viola, Mas. Atala Viola. Nah, itu bahkan gol tersebut langsung dirayakan penuh Mas oleh para pendukung dari Hungaria karena seperti karena kan ini timnas Prancis ini bukan tim sembarangan, bisa dibobol oleh timnas Hungaria juga menjadi keberhasilan tersendiri. Bahkan di akhir laga itu malah sempat euforia ya Mas. Seperti imbang ya. Imbang rasa menang. Kemarin timnas Hungaria itu. Tapi itu keunikan sendiri dari Piala Eropa atau Euro 2020. Nah, itu tadi kita ada nyinggung terkait dengan pemain kunci dari Jerman dan Hungaria. Kita nggak ada kalau nggak kita larikan ke prediksi skor Mas Hebat. Oke. Berapa Mas Hebat kira-kira prediksi skor antara Jerman versus Hungaria? Oke. Ini sebenarnya prediksinya cukup mudah Mas. Di atas kertas tentu timnas Jerman ini di bawah pelatih dari Joachim Löw masih akan superior Mas dibandingkan dengan Hungaria karena timnas Jerman bermodalkan kemenangan 4-2 dari Portugal dan sedangkan Hungaria ini juga belum mendapatkan kemenangan Mas. Karena itu di timnas Jerman juga memiliki nama-nama seperti tadi kayak Ford, juga ada Gnabry dan juga tadi pemain muda Gosens, dan sedangkan di Hungaria kan sudah dijelaskan tadi cuman mungkin ada Atala Viola Mas yang bisa diandalkan. Nah, untuk prediksi skornya mungkin timnas Jerman akan menang mudah Mas dengan skor 2-0. Itu juga untuk mengunci posisi klasemen di grup F dari Jerman bagi Jerman. Karena dilihat juga faktor tuan rumah ya Mas. Tuan rumah di Allianz Arena Munchen dan juga kemarin juga Legion Fire-nya cetak 4 gol. Tapi bisa juga ini bagi Joachim Löw untuk bisa melakukan rotasi Mas. Karena kan menghadapi Hungaria meskipun tidak menyepelekan ya, tapi kan bisa untuk menjaga atau menyimpan pemain-pemainnya untuk bisa nanti tampil di babak 16 besar. Karena berbalik nih Mas kondisinya ya. Karena kan sebelumnya itu Jerman yang malah tertindas, katakanlah seperti itu. Karena kan kalah di laga perdana. Namun malah ini kebalikan nih, malah Jerman yang diuntungkan, sedangkan Portugal dan Prancis harus saling menyingkir dan saling membunuh. Jadi ini kuncinya timnas Jerman ini hanya butuh hasil seri ya Mas untuk bisa lolos ya, untuk bisa mencari aman. Nah, itu tadi terkait dengan timnas Jerman dan juga Hungaria. Dan kita lanjut nih Mas ke match kedua di grup yang sama ini, grup F. Siapa Mas Iwan? Waduh, ini berat banget Mas. Bicara soal pertandingan timnas Prancis menghadapi timnas Portugal. Karena kedua ini sebenarnya di awal sebelum gelaran Euro ini memang digadang-gadang sebagai sebagai dua tim yang akan menjadi favorit, menjadi juara, dan termasuk juga bisa untuk lolos ke babak 16 besar dengan mudah tanpa juga menyingkirkan Jerman. Nah, tapi justru ini kedua tim justru akan ditentukan nasibnya di pada pertandingan terakhir. Sayang ya. Malahan kan kemarin itu sebenarnya di atas angin mereka keduanya tuh. Hungaria menang, ya kan, Prancis juga menang. Tapi malah Prancis juga menang kan 1-0. Nah, itu malah berkebalikan ini di match day terakhir nih.
Nah ini kita tunggu nanti Mas, gimana nasib dari kedua tim ini ya. Padahal kan kedua tim ini membawa membawa status yang mewah ya Mas. Si Portugal sebagai juara bertahan, sedangkan si timnas Prancis sebagai juara Piala Dunia 2018. Jadi match terakhir ini juga mengulang momen kemarin Mas. Momen final ya. Final Euro ini malah terduluan di fase grup F ini malah. Harusnya malah di final partai puncak final besok itu atau di 2020, tapi kok malah ini malah di pertandingan match di ketiga nih udah ketemu nih. Berarti bagi Prancis ini bisa menjadi ajang balas dendam ya Mas, setelah pada final di kandangnya sendiri itu saat itu malah disingkirkan atau dikalahkan oleh Portugal. Ya, itu nyesek Mas. 1-0 gitu ditambah aduh. Nah, kita langsung saja Mas bahas untuk perbandingan kekuatan dari kedua tim ini juga cukup merata ya Mas. Iya. Dari sektor gawang sampai sektor penyerang itu timnas Prancis maupun Portugal memiliki pemain yang berkualitas. Siapa saja kita Mas? Nah, kalau di Select das Quinas atau Portugal itu Mas, itu kita nggak usah nyebutin semuanya, itu udah berkualitas semua ini Mas. Tapi yang paling menonjol itu kemarin memang kita bisa mega bintang. Nah, kemarin juga agak menjadi sorotan itu penampilan dari Bernardo Silva ada Bruno Fernandes di pertandingan kedua. Itu malah kemarin sempat Bruno itu dikatakan nggak seperti main tuh, nggak ada orangnya di situ. Aduh. Padahal ya kemarin di pertandingan pertama itu malah bagus sebenarnya. Jadi mungkin kalau nanti bisa dijadikan pembeda lagi tetap ini faktornya Cristiano Ronaldo. Ya. Karena mengingat Cristiano Ronaldo ini sebenarnya kalau bicara usia Mas itu sudah cukup tua Mas, karena berusia 36 tahun saat ini. Tapi untuk stamina maupun juga kualitas belum juga menurun ya Mas. Sama kayak dengan umur 20 tahun ini Mas semua ini. Itu terbukti Mas, sejauh ini Cristiano Ronaldo sudah mencetak 3 gol ya Mas. 2 gol ke gawang Hungaria dan 1 gol ke gawang Jerman. Nah, bersaing dengan Patrick Schick ya Mas dari sama juga Lukaku kemarin. Iya, Lukaku kemarin menambah skor juga ya. Jadi 3 teratas nih top skornya. Nah, tapi kalau soal timnas Prancis ini Mas, berbeda dengan Portugal ya. Karena ini kan Portugal bisa dikatakan cukup banyak mengandalkan Cristiano Ronaldo. Kalau dari timnas Prancis kan ini semua lini bisa diandalkan ya Mas. Iya. Tapi itu kemarin juga sempat jadi sorotan nih Mas. Kenapa Benzema kok sampai sekarang belum mencetak gol ini? Kenapa Mas Evan tuh? Padahal di Real Madrid kacau tuh. Nah, itu mungkin memanaskan persaingan di lini depan memang Mas. Karena kan Oliver Giroud ini juga belum mencetak gol ya saat ini. Iya, karena kan juga dari cadangan sih Mas. Dari cadangan. Nah, mungkin ini di laga terakhir nanti mungkin malah Giroud nih Mas. Yang akan start. Mungkin nih. Karena kan Benzema kemarin sudah diberi kesempatan 2 pertandingan, tapi belum menunjukkan kontribusinya, dan mungkin ini Oliver Giroud bisa menjadi mendapatkan kesempatan bergantian dari pelatih Didier Deschamps. Nah, kemarin juga uniknya digantikan nih Mas. F1 digantikan Bokap nih. Kemarin di laga terakhir kontra Hungaria. Enggak, itu bisa dijelaskan dulu nggak? Karena kan kemarin dulu itu sempat jadi polemik juga Mas, ketika Giroud dikatakan oleh Benzema itu sebagai ibarat go-kart. Berarti yang go-kart Giroud. Benzema itu adalah F1-nya. Tapi kok malah ini berkebalikan. Entah itu kenapa nih. Ini kan di Piala Eropa itu momen pertama mereka bersama. Kembali bersama ya. Momen pertama mereka bersama lagi nih. Tapi itu bisa dipastikan nggak kalau keduanya itu sudah memang akrab atau memang cuma di depannya saja di kamera gitu Mas? Itu karena ini sampai saat ini itu nggak ada wacana atau keinginan dari Didier Deschamps untuk menduetkan. Jadi mungkin masih adem ini Mas, suasananya orang ganti dari Prancis. Ya, tapi selain tadi nama-nama seperti Benzema dan Giroud, Mas Prancis ini juga memiliki pemain bintang Mas di saat ini, yaitu adalah Kylian Mbappe. Ini mencuri perhatian banget Mas. Berkat kecepatan lari dan juga powernya ini juga mantap lah seorang Kylian Mbappe. Tapi juga belum cetak gol Mas. Finishingnya tuh Mas, PR dari Prancis itu. Padahal kemarin sama Hungaria Mas ya, itu bombardir sekali. Betul. Nah, juga jangan lupa Mas ada Antoine Griezmann nih. Nah, itu kemarin nyekor 1 gol ya Mas. Itu yang mungkin bisa dikatakan terproduktif ya Mas di timnas Prancis ya Mas. Di ajang Euro ini dua kali ini kan Mas ya. 2 kali ini. Kemarin top skor, sekarang nyekor juga. Nah, selanjutnya kita bahas untuk lini belakang Mas. Lini belakang dari kedua tim. Ini juga di timnas Portugal ini juga memiliki duet yang tangguh sama juga di timnas Prancis. Di timnas Portugal ada duet Ruben Dias dan juga ada Pepe. Tapi kemarin tercoreng Mas. Iya. Ruben Dias karena mencetak on goal. Padahal Ruben Dias itu pemain terbaik Liga Inggris. Bersama Manchester City ya. Iya. Nah, ini kemungkinan kalau gitu Mas Ilwan,
setuju nggak nih sama saya? Kenapa? Kemungkinan tuh Ruben Dias bakalan diganti dengan Jose Fonte. Bisa Mas, bisa juga karena kan ini sebagai pelapis kan Jose Fonte juga belum turun. Nah, ini jadi kesempatan. Dan juga kemarin bawa Lille juara Liga Prancis tuh. Betul. Itu harusnya bisa diterapkan di Euro ini ya Mas ya. Sama PP tentunya, back senior dari Portugal. Nah, selain duet tadi juga ada back sayap Mas dari Portugal, yaitu ada Rafael Guerreiro dan juga ada Nelson Semedo. Dan di bawah Mistar ada Rui Patricio yang selama ini belum tergantikan Mas. Tapi ngomong-ngomong Rafael Guerreiro itu apakah nanti bisa kemungkinan dicatatkan nih Mas? On goal Mas. Ya, itu kan pengaruh mental juga tuh di laga besar. Nah, itu kemungkinan gimana Mas Iwan? Nah, mungkin untuk pemain pengganti dari Rafael Guerreiro mungkin bisa menurunkan nama seperti pemain Manchester United siapa jadi menjaringan Inter Milan. Ada tuh. Thiago Dalot. Oke, bisa. Karena kan Joao Cancelo kan masih terbawa corona. Tidak dibawa malah. Tidak dibawa malah. Digantikan dengan Thiago Dalot. Ya mudah-mudahan bisa masuk starting nanti. Nah, kita langsung ke lawannya Mas dari Prancis. Siapa Mas? Khususnya dari pertahanan Mas. Dari pertahanan tadi Portugal sudah kita balik ke Prancis. Dari sisi pertahanan Mas ada siapa coba? Kalau Prancis memang tentunya berkaca dari 2 pertandingan kemarin, kalau di lini pertahanan Prancis itu tetap mengandalkan pemain Real Madrid Mas. Mas Evan yang lebih tahu itu harusnya. Siapa Mas Evan? Rafael. Itu gimana itu Mas Elvan? Itu pemain Madrid tapi mau diincar Aduh. United, tapi katanya kemahalan nggak jadi gitu. Karena bokek Mas. Nah itu kira-kira gimana Mas? Rafael Varane itu kemungkinan 2 pertandingan kemarin penampilannya gimana? Gacor nggak Mas Elvan? Nah untuk penampilan dari Rafael Varane sendiri di mengawal barisan pertahanan dari timnas Prancis ini juga cukup efektif Mas, karena sejauh ini baru kebobolan 1 gol dan itu dari Hungaria ya Mas. Malah Hungaria yang bobolin. Itu dari Hungaria karena kan sebelumnya pertandingan lawan Jerman itu tidak ada yang bobol dari Hugo Lloris. Nah selain Varane juga ada mungkin pelatih dari Didier Deschamps ini juga akan turunkan Kimpembe Mas. Kemarin juga berduet dengan Rafael Varane dan di sebagai pemain cadangan masih ada Clement Lenglet. Itu juga bisa menjadi pilihan Mas. Nah ini kalau dilihat dari emang statistiknya memang mengatakan memang lini belakang Prancis itu bagus ya Mas ya. Tapi kalau dilihat dari keseluruhan itu kira-kira apa sih Mas permasalahannya Mas? Kalau lini pertahanannya aja bagus, apa kira-kira Mas Evan? Permasalahan timnas Prancis dari 2 laga kemarin? Ya itu kalau lini belakangnya sudah tangguh, sudah baik dan sedikit kebobolan, maka sudah bisa disimpulkan yaitu persoalannya adalah di lini depan Mas. Nah itu tadi kembali lagi soal mandulnya Karim Benzema dan juga Olivier Giroud. Tapi kita laju dulu Mas. Dari situ masih ada back sayap nih. Tadi belum sempat Mas. Ada siapa Mas? Ada Lucas Digne dan juga ada Pavard. Benjamin Pavard itu menjadi 2 back sayap yang akan menemani Rafael Varane maupun Kimpembe. Terus lagi beranjak dari belakang ke tengah. Nah kalau ngomong soal lini tengah ini komplit Mas dari timnas Prancis. Karena di situ ada seorang N'Golo Kante Mas. Ini gelandang pengangkut air, pekerja keras, sering membantu serangan maupun juga pertahanan. Anak rajin. Di mana-mana ada nih. Iya, anak rajin ini. Rajin ya. Gila kali. Nah, tapi pada pergelaran judo kali ini ini penampilan dari N'Golo Kante juga masih ditunggu Mas. Iya. Kontribusinya untuk bisa memberikan assist lah setidaknya bagi para penyerang dari timnas Prancis. Ya, tentunya bahwa Prancis lolos dulu nih, Mas. Itu jadi target utama itu. Terus ada siapa lagi Mas? Kante, jawab. Oh, harus saya ini. Harus. Iya. Karena tadi diminta untuk menyebut jadwalnya Kante yaitu adalah Paul Pogba Mas, main Manchester United. Nah, tetap stay ini besok. Karena kabarnya kan mau diincar Madrid, mau diincar Juve, tapi kan tetap stay insyaallah. Oke. Ini setia banget ya ini setia ini kan jebolan akademi Manchester United juga. Ini penampilannya lini tengah gimana Mas kira-kira Mas? Oh ada lagi satu Mas. Rabiot ya. Adrien Rabiot itu. Rabiot mungkin juga akan menjadi trio lini tengah dari timnas Prancis dan juga ini memang Didier Deschamps ini seringkali memakai formasi 4-3-3 ya Mas. 4 sebagai pemain belakang, kemudian 3 gelandang dan 3 penyerang. Nah itu juga Mas, itu yang jadi tolak ukur juga timnas Prancis ini ya kan. Udah bagus semua, tapi kenapa kok masih mandul? Nah, kita klise selanjutnya ini Mas, di lini depan. Ada siapa aja Mas Evan lini depannya? Di lini depan dari timnas Prancis. Yaitu tadi adalah Karim Benzema. Ini tapi jadi dapat sorotan Mas, karena sempat padahal kemasuknya Benzema kemarin itu jadi optimis baru Mas. Iya. Tapi sejauh ini belum bisa menjawab kepercayaan dari Didier Deschamps maupun juga publik sepak bola dari timnas Prancis. Sempat cetak gol tapi offside kan Mas? Betul. Kalau begitu banyak Mas
kalau sayang tuh. Sedangkan untuk apa ya yang akan menemani dari Karim Benzema ada tadi winger lincah dan juga cukup berkualitas, yaitu ada Kylian Mbappe maupun Antoine Griezmann. Tapi juga tidak menyampingkan nama-nama yang saat ini belum bisa diturunkan Mas, seperti siapa ya Mas? Thomas Lemar. Itu kan juga pemain gacor tuh sebenarnya di Atletico Madrid. Nah, itu tadi kan udah Mas, kita ulas nih ya kan, siapa saja yang kemungkinan untuk turun atau diturunkan oleh Didier Deschamps di matchday ketiga grup F atau grup neraka. Nah, nggak ada kalau kita cuma prediksi doang tanpa memprediksikan skornya. Nah, ini sebenarnya tidak semudah memprediksi Jerman versus Hungaria, Mas. Iya, kenapa Mas Evan? Karena kalau saat ini melihat kekuatan kedua tim dan juga pemain, maka masih 50-50 Mas, 50% ya. Iya. Tapi karena ini memang sebagai penentuan, maka kedua tim juga akan tampil habis-habisan Mas. Maka pemain terbaik juga akan diturunkan oleh kedua pelatih. Iya, itu nggak nanggung-nanggung harusnya ya Mas ya. Harusnya ini karena kan semua kan on fire ya Mas. Ya cuma tadi nama-nama seperti Ruben Dias dan Guerreiro itu apakah diturun lagi kita belum tahu. Itu masih menjadi pertanyaan kita Mas. Nah, kalau skornya tadi belum disebutin Mas. Baru 50-50 berapa Mas? Mungkin untuk amannya Mas. Amannya bagi kedua tim kan ini mungkin hasil imbang. Karena hasil imbang akan membuat kedua tim memiliki poin juga. Bagi Portugal akan mendapatkan 4 poin, sedangkan untuk Prancis mendapatkan 5 poin. Dan itu mungkin bisa lolos lah setidaknya ke babak 16 besar. Tapi untuk prediksi dari saya ini Mas, yaitu skornya berapa ini Mas? Nah, berapa Mas? Karena kan saya jujur aja Mas. Di sini kan pendukung dari timnas Portugal. Tapi mau realistis juga agak berat. Mungkin akan menahan imbang timnas Prancis dengan skor 1-1. Sebaliknya Mas, dari Mas Hadi sendiri. Nah, kalau saya nih Mas, jujur nih Mas ya, karena kan saya juga pendukung dari Seleko Des Buenas nih Mas, ya kan ada Bruno Fernandes di situ. Tapi di Prancis ada Pogba. Jadi ya tetap nih mendukung Portugal, tapi skornya tipis saja Mas, 1-0 seperti final menang Portugal ya. Final Euro kemarin. Nah, jadi kalau Portugal bisa menang, nanti kan bisa jadi peringkat kedua nih Mas. Karena kan tadi kita memprediksikan Jerman yang menang lawan Hungaria. Dan Prancis di posisi ketiga. Oke, berarti posisi teratas Jerman. Terus kemudian posisi kedua Portugal. Kemudian Prancis dan Hungaria ya. Iya. Untuk poinnya berarti Jerman itu 7 poin, dan Portugal 6 poin, dan juga Prancis 4 poin. Itu kalau prediksinya menang Portugal dan juga menang Prancis. Menang Jerman. Itu juga kan bisa sebenarnya meloloskan Prancis juga nih Mas. Karena kan peringkat 3 terbaik masih ada harapan. Kalau prediksi saya. Kalau Mas Ewan gimana kira-kira? Udah tak prediksi Mas. Yang peringkat? Kalau peringkat klasemen akhir ini kan, kalau Jerman tentunya akan mendapatkan 3 poin dari Hungaria dan akan menempatkan posisi sebagai puncak klasemen dan otomatis lolos. Dan sedangkan untuk laga Portugal melawan Prancis ini akan berakhir imbang kan, yaitu dengan skor 1-1, maka kedua tim akan mendapat tambahan 1 poin dan posisinya akan tetap sama, itu Prancis di posisi kedua dan Portugal di posisi ketiga dengan poin 4, dan itu masih bisa mendapatkan peluang untuk malah ketiga nih Portugal nih Mas. Ya ada. Yang penting kita tunggu aja nanti Mas di match terakhir atau match terakhir. Pembuktiannya akan ditentukan pada di atas lapangan ya Mas. Ya bola itu bundar. Ya kemarin Hungaria itu bisa menahan imbang, siapa tahu nanti Hungaria versus Jerman juga imbang. Oke, bisa. Masih ada peluang. Iya, masih ada peluang. Oke Mas, mungkin itu aja edisi Football Time pada kali ini. Kita mau pamit dulu. Sampai jumpa di next episode. Salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.